Halo dokter, saya mau cerita nih, ada teman saya yang dokter juga baru sharing pengalaman dia. Jadi, ada pasien yang datang ke tempat prakteknya. Pasien perempuan berusia 50 tahun. Si pasien ini tuh datang ke dia dengan keluhan tremor hebat setelah makan satu obat. Ditanyalah sama teman saya, ibu keluhan awalnya apa? Si ibu bilang kalau awalnya dia itu suka batuk-batuk kering, terus jadi susah napas gitu. Teman saya tanya lagi, apa ya obatnya? Nah, ternyata sebelumnya dia itu dikasih racikan salbutamol dengan kodein. Nah, kita tahu ya, kalau kodein itu nggak boleh buat batuk. Tapi salbutamol oral juga nggak boleh. Nah, sebenarnya kita pun juga nggak boleh lagi ngasih salbutamol oral buat asma loh. Kenapa? Ada nih beberapa alasannya. Yang pertama, karena obat ini punya onset kerja yang lama. Padahal, dulu salbutamol oral itu kan dikasih buat orang asma dengan pikiran supaya otot polos saluran napas itu relaksasi, jadi memperbaiki aliran udara. Tapi, kalau durasi kerjanya lama gini kan berbahaya ya untuk orang yang sedang asma akut. Nyatanya, udah ada penelitian dari dulu-dulu yang bilang kalau dibandingkan dengan salbutamol inhalasi, si salbutamol oral ini tuh baru bisa memberikan efek puncak terapi 2 jam setelah dikonsumsi. Sedangkan salbutamol inhalasi itu bisa memberikan efek terapi dalam 30 menit. Hal ini juga udah dibuktikan sama studi lain yang meneliti perbaikan gejala dan hasil peak flow monitoring pada anak yang dikasih salbutamol sediaan oral dan dibandingin sama yang dapat sediaan inhalasi. Hasilnya, observasi pada hari ketiga dan ketujuh nunjukin anak yang mengalami perbaikan gejala di grup salbutamol oral itu cuma 74%, sementara yang dapat inhalasi 96%. Nah, jadi memang salbutamol oral itu sebenarnya nggak efektif ya buat asma. Ini pun juga karena ada satu hal yang penting tentang salbutamol oral yang dokter nggak boleh lupa, yaitu si salbutamol oral ini punya efek first pass metabolism. Yang artinya sebelum kemana-mana, salbutamol dimetabolisme di hepa. Dan ini membuat konsentrasi salbutamol berkurang drastis, bahkan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Tapi, jadinya tuh diperlukan dosis yang tinggi buat si salbutamol untuk mencapai efek terapeutiknya. Nah, makanya kalau dilihat-lihat, dulu dosis yang dipakai buat salbutamol oral itu 2-5 mg. Cuma, coba deh kita bandingin sama salbutamol inhalasi. Kalau salbutamol inhalasi, karena efek salbutamolnya langsung ke paru-paru, pasien cuma perlu 2-12 puff aja. Nah, satu puff itu kan dosisnya cuma 100 mikrogram. Jadi, perbedaan dosisnya jauh banget ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal salbutamol oral, Alomedica punya good news nih buat mahasiswa kedokteran. Sekarang, mahasiswa kedokteran sudah bisa akses website dan aplikasi Alomedica. Yuk kita kasih tahu ke teman-teman mahasiswa untuk buka Alomedica sekarang. Nah, nggak cuma kurang efektif karena si first pass metabolism effect ini. Si salbutamol oral kan beta-2 agonis yang kerjanya di reseptor beta adrenergic. Sedangkan si reseptor ini tuh nggak cuma ada di paru-paru aja, tapi di organ lain kayak otot polos, otot jantung, dan otot skeletal juga ada. Makanya kalau pakai salbutamol oral, efeknya tuh ngena ke organ-organ lain, dan jadinya bisa takikardia dan tremor juga tuh kayak si ibu tadi. Si salbutamol oral itu juga bisa menyebabkan relaksasi uterus, karena itu kadang dipakai juga buat delay partus bayi yang prematur. Si salbutamol juga menyebabkan pengeluaran insulin, makanya bikin hipoglikemia, dan dia juga bikin kalium masuk ke dalam sel sehingga terjadi hipokalemia. Nggak cuma itu, pasien yang minum salbutamol oral bisa juga ngalamin sakit kepala, anxiety, insomnia, retensi urin, dan satu lagi nih, bisa juga bikin batuk. Jadi, ada studi dari White dan kawan-kawan yang bilang kalau 600 anak asma yang dapat sediaan oral itu, 50%-nya malah batuk-batuk. Dibilang juga di penelitian ini, karena efek sampingnya banyak, pasien-pasien malah nurunin dosis obatnya. Wah, bahaya banget nih, udah mah nggak efektif, nggak aman lagi. Jadi, jangan lagi kita resepin salbutamol oral ya. Rekomendasi-rekomendasi yang ada pun udah gak nganjurin salbutamol oral buat asma. Adanya, mereka menganjurkan penggunaan kombinasi salbutamol inhalasi dengan kortikosteroid inhalasi buat pasien asma. Nah, gitu ya. Like dan share video ini supaya semakin banyak dokter yang tahu. Subscribe channel Alomedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya.
Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Halo Medika.